orang ini memang istilah saya itu malah dia bendahara, politisi dan partai politik, bendahara umum, siapapun. Oke. Maksudnya siapapun penguasa. Penguasa dia bendaharanya. Dia bendaharanya. Coba bayangkan kuatnya orang ini bisa memerintahkan tanda kutip Menko untuk menggolkan keinginannya. Dan DPR semua dia. Permainan ini berlangsung 2018 sampai 2023. Yang merugikan awalnya kan menyatakan hampir 1.000 triliun. Hampir 1.000 triliun. Nah, setelah ini kan hampir 300 triliun kan. Nah, yang menarik bagi kita, kenapa 2023 berhenti? Iya kan? Iya. Nah, artinya dia takut ketahuan Prabowo. Kok Reza Khalid jadi tamu istimewa, tamu VVIP. Oh. Wow. Waduh, masuk lagi barangnya. To the point aja. 80 tahun Indonesia merdeka. Namun masih terjadi kritik di mana-mana oleh masyarakat kita. Indonesia terkenal dengan hasil buminya yang kaya raya. Namun kenapa kesengsaraan masih terjadi di mana-mana? To the point aja kalian. Saya Lukman Hanafi. Saya Apung Purwanto. Dan tamu kita manusia merdeka, Bapak Saididu, akan membahas tentang apa yang terjadi di sana. Pak Saididu, terima kasih sudah hadir di To the point aja, Pak Saididu. Ini sudah mau 80 tahun Indonesia merdeka, tapi kenapa sih masih terjadi kritik di mana-mana? Bahkan bantuan juga kemarin ada yang nyasar tuh. Itu triliunan itu. Itu apa yang terjadi nih Pak Saididu yang selama ini aktif mengamati segala masalah sosial nih? Pancingannya bagus. Jadi saya teringat betul bagaimana kita menyambut 50 tahun Indonesia merdeka 95. Oh, 95. Pada saat itu kita menerbangkan pesawat N250. Oke. Ya. Melepaskan kapal Pelni, kapal penggunaan Pelni, melepaskan kereta api Argo Bromo dengan berbagai produk unggulan yang kita lepaskan. Ya. Saat itu yang kita selalu hitung kapan kita menyamai Korea, melewati Korea, Ya. kapan menyamai Jepang, kapan mendekati ini. Sekarang kok ketinggalan dari timur-timur. 80 tahun Indonesia. 80 tahun Indonesia merdeka. Nah, akhirnya saya menarik kesimpulan bahwa ternyata yang merusak bangsaku ini, karena saya ngalami betul, yang menurunkan daya saing bangsaku ini adalah politik. Oke. Ya. Ada apa dengan politik kita? Politik kita itu adalah politik jual beli. Oh. Politik jual beli sehingga melahirkan bandar-bandar politik. Oke. Yang bandar-bandar politik inilah yang menentukan siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi gubernur, siapa yang menjadi presiden, siapa yang menjadi menteri. Komisaris juga ya berarti? Komisaris juga. Itu bukannya pilihan yang dimilih oleh rakyat? Nah, karena desain politiknya yang salah. Oke. Nah, karena politik baru bagus tuh kalau penegakan hukum bagus. Kalau penegakan hukum bagus, ya enggak lah. Nah, itulah kita terjadi korupsi di mana-mana. Akhirnya politisi memelihara maklar. Oke. Politisi memelihara maklar untuk mempertahankan jabatannya. Dan ya Mas tadi menyampaikan maklarnya, nah 10 tahun terakhir ini pimpinannya yang jadi maklar. Oke. Yang mana nih? Nah, ya Presiden Joko Widodo lah. Oh, Nah, kenapa saya menyatakan dia maklar? Oke. Bayangkan, dia menerbitkan utang tuh, ya, ingat ya, utang pemerintah yang diterima Joko Widodo itu 2.600 triliun. Akumulasi utang 6 presiden sebelumnya. Oke. Utang BUMN 2.400 triliun, berarti sekitar 6.000 triliun. Oke. Utang kewajiban pemerintah pensiun sekitar 1.500 triliun, 7.500 triliun 2014. Oke. Sekarang 24.000 triliun. Wow.
Naiknya utang. berlipat-lipat ya. Berlipat-lipat. Nah, yang lucunya utang itu ternyata dipakai untuk nyogok rakyat. Ya itulah bansos masuk ke pegawai BUMN, semua orang terima bansos. Oke. Nyasar-nyasar. Nyasar-nyasar. Nah, Oke. kerusakan bangsa sudah sangat ini menyangkut 80 tahun Indonesia merdeka. Oke. Jadi ini tentang maklar dan bandar ini berarti. Nah, maklar bandar kita orang pasti ingat. Yang saya di kepala satu kalau nyebutin maklar bandar tuh Reza Halid. Oke. Waduh. Nah ini kemarin jadi tersangka nih. Tapi dari dulu di Uber nggak pernah ini. Nggak dapat. Ini di mana orang sebelumnya sih? Nah, sebenarnya coba bayangkan. Rumahnya kan saya tahu. Ada di Indonesia? Ada dulu ada. Yang jaga itu tentara pasukan khusus loh. Waduh. Rumah si Saking Reza Halid kuatnya ini. Jakarta dulu. Nah, Waduh. orang ini memang istilah saya itu malah dia bendahara politisi dan partai politik, bendahara umum, siapapun. Oke. Maksudnya siapapun yang penguasa dia bendaharanya. Dia bendaharanya. Nah, sehingga dia aman-aman. Nah, ada kemajuan bahwa Pak Prabowo bisa menyentuh. Saya berkali-kali berusaha menyentuh orang ini. Okay. Kalau boleh saya ceritakan. Ya ceritakan Pak. Ketemu. Ini kan dia mulai bermain dengan Petral. Petral itu sudah dibentuk tahun 69 sebenarnya. Oke. Untuk menjual minyak Indonesia yang ketemu. Karena Pak Harto mulai itu. Yeah. Nah, tujuannya itu bagus dulu. Karena korupsi Indonesia tinggi, maka baiknya di Amerika perusahaannya. Supaya koruptornya jauh. Oke. Iya kan? Nah, semakin mendekat ke Indonesia. Nah, itulah perusahaan itu kemudian pindah ke Hong Kong tahun 70-an, tahun 72, tahun 80-an. Nah, tahun 98 pindah ke Singapura. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Dan sudah bukan lagi pemiliknya asing, tapi orang Indonesia. Perusahaan Pertamina di Singapura. Nah, masih bagus tujuannya supaya korupsinya berkurang. Jadi tujuan Pak Harto mendirikan itu supaya jangan dikorupsi di Indonesia. Jadi korupsinya biar di sana kejauhan lah, biar jauh dikit. Ya, koruptornya kan mungkin nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Kalau ke sana kan dia nggak bisa negosiasi. Nah, disitulah saya melihat kelihatannya Reza Halid itu mulai main di 98. Dengan Petral. Nah, Petral itu kerjanya ini banget loh, Petral itu menjual minyak kita, kemudian membeli minyak untuk yang lain. Jadi semua lewat situ. Nah, sekarang masuk 98 dia bermain sampai saya pikir sampai pemerintahan Megawati Gus Dur. Stop sedikit waktu pada Habibie. Tahun 2000-an berarti apa ya? Tahun 2000-an. Nah, ya. Kemudian saya ketemu itu 2005. Saya diangkat jadi sekretaris Kementerian BUMN. Saya ditelepon oleh Istana pada saat SBY. Orang adalah orang pangkatnya Brigjen, nggak usah kita sebutkan. Nelpon saya, kita mau ketemu. Tahu-tahu di dalam ruangan itu saya dilantik jam 11, diminta ketemu jam 4. Ketemu dengan pejabat istana. Pejabat istana. Tahu-tahu orang ini ada di dalam. Si Reza Halid ini? Reza Halid. Loh, di dalam itu di istana? Dalam ruangan, bukan dalam ruangan yang tempat ketemu. Yang tempat ketemu. Loh, kok ada di sini? Saya telepon yang bikin janji. Kenapa ada di sini? Enggak, kita mau ketemu memang dia. Siapa yang minta ketemu saya? Nah, terus kata dia hanya menyatakan begini. Saya hanya minta, saya jangan diganggu. Oh gitu, langsung Pak? Bisnis saya. Saya langsung berdiri, ku ganggu kau. Waduh. Selama aku menjabat, ku ganggu kau. Karena aku membersihkan negeri ini. Nah, umur saya itu saat itu 40 tahun. Jadi masih menjadi. Masih berani-beraninya Pak? Tapi habis ku ganggu kau. Bapak diganggu enggak? Besoknya telepon, Pak siap-siap diganti dari penguasa. Siap-siaplah diganti. Tapi alhamdulillah nggak diganti juga. Nah, berlanjut. Saat itu saya sudah mikir, ini Pertamina saya harus bersihkan. Nah, diangkatlah Ari Sumarno menjadi Dirut, Endri Hartono Sutarto Komut, masuk Sudirman Said. Oke. Nah,
itu 2007 sampai 2007 sampai awal 2009 itu dimatikan Petral oleh trio ini. Indriatono, Ari Sumarno, dan Sudirman Said. Oke. Nah, akhirnya Reza Khalid mati lagi. Oke. Jadi mati. Nah, terus 2009 datang instruksi. 2009. Berarti 2009. 2 tahun setelahnya ya? Nah. Setelah 2007? Ya. Itu digantilah Ari Sumarno. Ya. Wow. Endriarto Sutarto berhenti, Sudirman Said diberhentikan. Itu berarti eranya Eranya SBY. Masih Pak SBY. Bukaren berarti yang ganti situ ya? Bukaren ganti. Oke. Nah, atas perintah Bukaren itu dihentikan semua dan dihidupkan lagi Petral Oke. oleh Reza Khalid. Oke. Oke. Nah, wah kalah lagi kita nih. Jadi saya dengan Sudirman Said itu, ini kalah lagi kita nih. Oke. Nah, terus Jokowi menjadi presiden 2014. 14. Ya. Kan hidup lagi sampai 2014. Iya. Nah, Sudirman Said jadi Menteri SDM. Oke. Kita ketemu lagi kasus Papa minta saham. Ya. Ketemu Reza Khalid lagi. Betul. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Nah, kita matiin lagi. Oke. Matiin lagi. Wah, senang kita mati. Nah, terus tahu-tahu menikah Gibran. Oke. Kita masih lagi perang tuh, Papa minta saham. Papa minta saham, Setia Novanto sama dia kan. Iya. Ya. Nikah Gibran. Loh, Ada kok lagi? Reza Khalid jadi tamu istimewa, tamu VVIP. Oh. Wow. Waduh, masuk lagi barang ini. Masuk lagi barang ini nih. Nah, saya bayangkan supaya publik paham. Saya ke Solo hanya ingin tahu siapa undangan datang. Oke. Pak Sudirman, Pak Dirman, Reza Khalid datang. Loh, kok dia datang? Tahu-tahu dilihat di foto khusus. Wah, mati kita ini. Ini gila ini. Ini permainan apa yang terjadi? Nah, yang menariknya, setelah itu, setiap ada undangan Jokowi, ada dia di depan. Wah, masuk barang ini. Nah, setelah itu 2016, ya kita semua yang ini diberhentikan kan. Diberhentikan. Nah, pada saat berhentikan dialah. Nah, 2015, Petral kita bubarkan. Ya. Oke. Nah, supaya publik paham, Petral bubarkan ini nah, selalu orang Jokowi menyatakan Jokowi bubarkan kan. Oke. Jadi pada saat itu hasil adu Petradenta dari Australia yang hasil kerja Faisal Basri almarhum, tim mafia migas, ini perlu kita ceritakan supaya publik paham. Kita tahu persis ternyata selama ini pegawai Petral itu semua HP-nya terkonek kepada HP-nya Reza Khalid. Oke. Pegawai Petral. Jadi terpantau semua pergerakan. Terpantau semua. Jadi maksudnya itu kantornya semuanya di HP-nya Reza Khalid. Oke. Bu, kantor. Nah, kita laporkanlah itu ke KPK. Tapi nggak di diteruskan. follow up. Nggak di follow up. Nah, itulah kita minta Petral dibubarkan. Karena jaringannya sudah kemana-mana. Sudah kemana-mana. Nah, akhirnya dibubarkanlah Petral. Nah, yang bubarkan Sudirman Said loh. Tapi sebenarnya dilarang oleh Presiden. Bubar Petral. Ternyata bubar Petral, loh, kita bilang udah jalan SC, ternyata nggak dijalankan juga. Nah, akhirnya 2016 kan menteri-menteri yang punya idealisme kan dipecat semua kan. Anies Baswedan, Rizal Ramli, Sudirman Said, Ferry Muslilam Baldan, semua diberhentikan oleh Jokowi. Nah, muncullah permainan mulai 2018 muncul permainan baru yang terbuka korupsinya Kejaksaan Agung sekarang. Oke, yang 2018 sampai 2003 yang merugikan oplosan apa namanya BBM. BBM ya. Nah, permainan ini baru. Permainan ini baru karena ternyata Reza Khalid membangun kilang. Oke. Membangun storage. Ya, Jadi bukan lagi pedagang. Oke. Lewat anaknya. Ya kan? Nah, permainan ini berlangsung 2018 sampai 2023. Oke. Yang merugikan awalnya kan menyatakan hampir 1.000 triliun. Hampir 1.000 triliun. Nah, Nah, setelah ini kan hampir 300 triliun. Iya. Gitu kan? Nah, yang menarik bagi kita, kenapa 2023 berhenti? iya Iya kan? Iya, betul. Nah,
artinya dia takut ketahuan Prabowo. Berarti ada yang ditakuti juga, Hal Pak? yang ditakuti. Oke. Nah, sehingga memang sebenarnya mungkin udah tahu sehingga, kalau ini, mungkin dia takut ketegasan Prabowo. Nah, sehingga lucunya berhentinya 2003 tanpa belum ketemu loh. Oke. Alasannya? Belum ketemu kasus korupsi Belum ada. berhenti Oke. sendiri. Nah, yang menariknya kalau kita lihat ya, yang terlibat di dalam korupsi ini tidak ada pimpinan Pertamina loh. Yang menarik adalah yang terlibat adalah Direktur Pemasaran Pertamina 2014, Hanung Budya. Patra Niaga ya? Petra Niaga, Petra Niaga kan. Yang terlibat kan ada perusahaan kan, Petra Niaga, Kilang, dan perkapalan. Iya. 3 ini kan yang anak perusahaan. Iya. Nah, artinya direksi Pertamina nggak ada yang terlibat. Yang holding nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Artinya ini ada perintah dari samping nih, atas samping. Atas samping. Nah, atas samping ini yang menarik yang kita harus ini kan bahwa apa urusan Erick Thohir pada saat ini terungkap tahu-tahu datang ke Kejaksaan Agung. Nah, itu yang baru mau saya Malam. Karena waktu itu kan sempat beredar bahwa ini BBM itu dicampur, bla 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 gitu kan. Terus habis itu begitu Pak Erick ke sono, terus akhirnya bilangnya diralat, kan gitu. Iya. Nah, saya kan pernah di Kementerian BUMN, pernah di SDM. Iya. Yang bisa memerintah dari samping atas itu hanya Kementerian BUMN atau Kementerian SDM. Oke. Yang memerintah samping atas ke anak Pertamina. perusahaan Pertamina yang bisa memerintah. Nah, lucunya 3 dirut ini terlibat, dan dirut ini kalau nggak bisa diperintah dari samping, nggak bisa. dari atas nggak mungkin. Oke. Nah, jadi saya sangat kuat dugaan bahwa Reza Khalid ini sebenarnya memang alat dari samping, bukan alat dari samping itu samping atas, bukan dari direksi Pertamina. Oke. Dan jadi dia rubah cara mainnya. Bukan lagi main selama ini main dengan direksi Pertamina, dia main dari samping atasnya direksi Pertamina. Nah, dan itu nggak bisa ketahuan ya Pak ya? Sebenarnya gampang sekali ketahuan, cuma nggak bisa disentuh. Jadi saya tetap memberikan apresiasi bahwa karena licin sekali. Jadi coba aja lah, Papa minta saham bebas, apapun bebas, nggak bisa dia disentuh. Nah, Pak Prabowo menyentuh. Nah, tapi sekarang menyentuhnya, saya tanya lagi nih, apakah betul bisa tersentuh? Karena saya pasti yakin semua bekas penikmat dari Reza Khalid berdoa mudah-mudahan Reza Khalid tidak. Oke. Nah, sekarang Pak, saya akan nanya, ketika mungkin yang sekarang siapa yang dalam arti membackup dia, mungkin karena Bapak sudah di luar pemerintahan pasti tidak terlalu detail tahunya lah. Nah, yang saya tanya ketika zaman Bapak kan dia juga kuat nih. Siapa Pak waktu zaman Bapak itu Bapak juga sampai nggak juga kesulitan menyentuh? Jadi sebenarnya enggak. Dia hampir semua pusat kekuasaan dia pegang. Oke. Jadi saya kasih contoh begini. Ya, bayangkan kita lama sekali rumusan pembelian APBN pun dia bisa atur dengan DPR. Oke. Saking kuatnya orang ini. Saking kuatnya. Saya kasih cerita begini. Itu kan ada namanya pembelian BBM itu MOP plus Alpha. MOP plus Alpha itu adalah harga rata-rata minyak Singapura. Oke. Premium Singapura, Pertamax Singapura, apa segala Singapura. Ya. Nah, ditambah Alpha. Alpha itu keuntungan, penyusutan, transportasi dan lain. Nah, saat itu saya berkali-kali, kenapa harus Singapura? Oke. Sampai kuatnya namanya Reza Khalid ini. Saat itu saya membahas sampai tingkat menteri, biasanya tingkat menteri, menteri keuangan, saya tidak mau pakai karena saya mewakili Kementerian BUMN sebagai penerima tugas. Karena saya dulu kalau direksi BUMN saya larang rapat dengan DPR, Said Didu yang rapat. Saya tahu kalau rapat bisa kalah, kalau saya nggak mau ngalah. Udah 3 hari 3 malam dibahas, saya nggak mau ngalah. Karena saya tahu kalau kan harga rata-rata Singapura, pada saya tahu pemilik kilang Singapura kan kilang Singapura tidak banyak. Jadi kalau begitu berapapun harga Singapura kita harus beli.
karena undang-undang. Iya. Ya. Nah, dan saya tahu pemainnya di Singapura adalah Reza Khalid. Oke. Jadi berapapun harga yang ini Reza Khalid itu pasti dibeli. Pasti dibeli. Oke. Ini akal-akalan nih. Nah, sampai jam 11 malam datang seorang Menko mengusir saya keluar dari ruang pembahasan. Menko zaman Bapak berarti Ya benar. itu dong ya. Ya, Zaman Pak SBY kan ya? Ya, ya, Oke. ya. Oke. Oke. Saya minta Said Didu keluar. Saya bilang, inginkan saya akan keluar, tapi saya menyatakan saya tidak bisa menerima rumusan ini karena akan menguntungkan seseorang. Coba bayangkan kuatnya orang ini bisa memerintahkan tanda kutip Menko untuk menggolkan keinginannya. Gila ya. Dan DPR semua diam. Waduh. Ngeri sekali ya. Itulah. Nah, Itu bendahara semua bendahara orang. semua. Jadi bahaya. Tapi Pak, untuk menggambarkan masyarakat kira-kira begitu kuatnya sosok ini itu keuntungan yang coba Pak Said kan sangat detail. Keuntungannya gimana itu yang? Kan begini ya. Iya, ya. Kita 1,6 juta barel per hari kebutuhan. Oke. Kebutuhan. Ya. Produksi. Nah, total ya kita memproduksi sekitar 800 ribu barel per hari. Ya. Artinya Short, kita menjual 800 ribu barel, mengolah 1,6 juta barel. Kalau BBM itu rata-rata sekarang kira-kira $150 per barel. Kalau $150 ya, sekarang ya? Ya, kalau ininya kan sekitar 100 kalau crude-nya. Ya. Crude-nya. Nah, terus kalau 150 kali 1,6 juta, udah berapa tuh? Berarti waduh. $200 juta. 200 juta dolar. 200 juta dolar per hari. Per hari? Per hari. 200 juta dolar per hari untuk BBM loh ya. Iya. Belum crude. Belum crude. Oke. Jadi kira-kira belanja Pertamina tuh 300 sampai 350 juta dolar per hari. Kali 15.000 berarti 450 triliun. Per hari. 45 triliun. Per hari. Per hari ya. Kalau untuk 10%, 45 triliun. 4 triliun. 4 triliun per hari. Ya, bagi-bagi seluruh partai masih aman. Oke. 4 triliun. Untung aja loh ya, belum markup ya. Iya. Bener. Untung aja loh ya. Normal, Ya, itu normal ya. Itu untung normal nih. Ini hitungan kasar paling sedikit lah gitu. Iya ya. Kita sih kebayang aja enggak. Gitu. Nah, supaya rakyat paham bahwa ini memang kalau partai politik, nah begitu juga impor beras, impor daging. Kita impor sekarang tuh di luar BBM itu sekitar 150 triliun per tahun. Kalau per hari. Iya. Gila gitu. Per hari. Berarti kalau dari cerita Pak Said itu tadi, saya jadi kebayang Indonesia ini katanya punya banyak kilang punya banyak sumber minyak kali kalau istilah kalimatnya. Kita sumber-sumber minyak banyak. Tapi kenapa kita harus beli melulu? Berarti karena ada ini ya? Itu perlu saya luruskan. Itu gimana itu, Pak? Minyak kita tuh banyak tapi variasi kualitasnya berbeda-beda. Oke. Nah, sementara kilang itu butuh crude yang seragam. Sehingga memang kita tidak bisa membangun kilang untuk mengolah crude kita. Crude kita sebagian besar tuh crude bagus. Tapi jumlahnya nggak cukup. Sehingga mending dijual untuk dapat crude yang sesuai. rata. Karena kilang itu butuh jumlah besar, tapi kualitasnya rata. Nah, kilang minyak kita itu beda-beda. Berbeda-beda kualitasnya. Ya, jadi kalau dicampur juga nggak cocok. Jadi bukan karena disengaja ya? Bukan. Jadi kalau orang bilang kenapa tidak diolah, lebih menguntungkan dijual baru beli crude lain. Berarti sekarang yang perlu dibetulin adalah tatanan jual pembeliannya berarti ya? Nah, jadi sebenarnya itu yang satu. Bagus nih masuk. Kenapa sih kita nggak bisa keuntung bangun kilang? Satu, hampir semua kilang di dunia itu IRR-nya itu di bawah 5%. IRR itu apa, Pak? Internet pengembalian modalnya. Di bawah 5%. 5%. Bunga bank kita di atas semua. Sehingga masuk.
nggak masuk. Kita kan 10%. Jadi kalau pas itu tidak bankable, tidak bisa dibiayai oleh bank karena tidak layak. Tapi di luar negeri bunga banknya kan 2%. Maka 5% pun untung. Sehingga kalau membangun di Singapura dengan bunga bank yang rendah, maka untung. Walaupun lebih pas masuk ke Sumatera langsung nggak untung. Nah itu sebenarnya kenapa nggak untung. Nah itulah dulu kita mau supaya ingat kan agar Arab Saudi membangun di sini di Indonesia Aramco dengan pakai dana dia sehingga pembenaran modal asing sehingga pakai modal dia yang 0% maka layak. Iya benar. Hitungannya 0% nggak ada 0% bunga. bunganya. Kalau Arab Saudi kan 0% bunganya. Maka layak di Indonesia. Masih ingat dulu pada saat itu Joko Widodo langsung dibujuk oleh Rusia ke Rosneft. Tahu-tahu Aramco dibatalkan oleh Joko Widodo. Habis itu dia marah-marah, saya udah payungin raja kok nggak dapat. Padahal yang salah dia gitu. Iya. Ingat kan? Yang nginep extend di sini extend Raja extend di sini lama itu. Nah, karena marah Arab Saudi karena dia pilih Rusia. Nah, itulah pentingnya kita punya pemimpin yang agak cerdas lah. Tapi gini Pak Said, ketika waktu itu kan betapa dia bisa ngunci harga ya. Yang MOPS plus Alpha tadi. Itu dalam setiap sidang kabinet itu atau perdebatan dengan DPR gimana ya? Apakah tidak ada yang yuk kita cari market yang lain deh, yang lebih murah gitu. Tadi kan Pak Said sempat ngomong itu. Begini, sidang DPR itu memang kelihatan wah, tapi sebenarnya diselesaikan di lobi di mana, di ruang mana? Di hotel sebelah. Di hotel mana? Jadi hanya formalitas itu. Kan begini, saya bilang di Indonesia itu kan yang menentukan suara fraksi. Suara fraksi apa kata ketua umum itulah fraksi. Yang lain kan diam, itu formalitas saja, nggak ada itu. Jadi yang ngomong-ngomong itu. Itu ngomong-ngomong aja. Tapi kadang-kadang sampai seru loh kayak drama. Seru itu kalau sudah saling memeras. Saling memeras APBN kau berapa gitu kan. Nah, itu seru. Itu seru gitu kan. Untuk menaikkan tarif. Nah, itu kasus kemarin CSR BI sama OJK. Ya, itu seru kelihatan tuh. Nah, ternyata seluruh partai kebagian. Katanya satu komisi, Pak. Ya, satu komisi. Nah, begitu terus. Pak, saya kan hampir 20 tahun membahas kayak gitu, Pak. Jadi paham betul saya. Tapi dengan sebenarnya ketika saat itu marketnya di sana itu pasti ada yang lebih murah ya, Pak Said ya? Ada. Dari Arab maupun dari tempat lain. Dan kita nggak bisa cek lagi karena nggak ada penawaran kan, undang-undang menyatakan begitu. Jadi kita tuh mungkin 98 hampir 20 tahun itu lebih 20 tahun kilang Singapura tuh kan kita impor dari Singapura tuh hampir 600 sampai 800 ribu barel per hari. Gila ya. Itu Singapura kaya dari kita dong, Pak. Ya. Kan dulu kan waktu masih ada premium. Iya, premium ada masih. Kan hanya Singapura yang bikin premium. Karena khusus kita. Pelanggan terbaik. Kita dapat penghargaan. Jadi, ternyata pemain Indonesia yang ada di sana gitu. Jadi, nah itulah kenapa tidak pernah mau bangun kilang karena ya banyak sekali kehilangan. Ada kepentingan yang akan sangat terganggu. Pak Sadidu, berarti kalau kita ngeruntuh dari tadi sehari kira-kira 4 triliun sehari. Kalau misalnya dikumpulin, sekarang ini sudah 80 tahun merdeka, masyarakat kita sebetulnya sudah saatnya untuk tidak seperti sekarang ya secara luas ya. Andai duit itu tadi masuk benar-benar ke sana. Yang problem sekarang, yang saya titik ini Prabowo, kan ada uang haram sekitar perhitungan saya 7.000 triliun tidak ada di perputaran. 7.000 triliun? Oke. Maksudnya di luar sistem gitu, Pak? Di luar sistem. Oke. Hitungan sederhana. Gimana judi itu, Pak? Online kira-kira perhitungan saya 2.000 triliun. Oke. Korupsi, uang korupsi 2.000 triliun, 4.000 triliun. Ini korupsi dari segala bidang? Dalam segala bidang. Semua lini? Semua lini. Kemudian narkoba mungkin 1.000-an triliun. 1.500. Penyelundupan 1.000-an triliun. 7.000 triliun. Nah,
apa? Jadi, nah saya heran sekali kenapa kalau ini masuk ke perputaran formal, maka biasanya nilai tambah uang berputar 30%. Artinya 2.100 triliun uang akan berputar. Pajak anggaplah paling jelek dapat 20%. Artinya 1.400 triliun dong. Nah, jadi kalau mau menyelesaikan ekonomi Indonesia itu formalkan semua itu, maka berputar ekonomi. Nah, yang kedua, yang problem besar adalah pemerintah sekarang ini betul-betul kebijakannya tuh kebijakan menyedot uang dari rakyat sebanyak-banyaknya, baru dikasihkan permen. Maksudnya begini, apapun dipajakin, sehingga kesedot kan. Terus proyek-proyek besar ditarik ke atas, kesedot semua. Jadi semua adalah kebijakan ini menjedot ke atas, kering di bawah, baru dikasih bansos. Padahal sebenarnya bagi negara jangan sedot uang dari rakyat, karena saya petani pisang. Kalau Anda sedot, maka tetangga saya nggak beli pisang saya. Kalau dia beli pisang saya, maka saya beli ikan tetangga saya, maka uang berputar. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita lihat contohnya begini. Petani sawit, semua kan dipajakin sampai habis-habisan. Pajak ekspor macam-macam. Coba kalau uangnya itu tertahan di petani sawit, maka uang itu berputar di kampung. Nah, saya sih berharap mungkin Menteri Keuangan kita ini nggak pernah hidup di bawah. Jadi pikirannya hanya nyedot gitu loh. Kenapa pilih jalan itu pemerintah? Kan pemerintah punya kuasa untuk memilih jalan yang pertama yang memasukkan 7.000 triliun dalam sistem. Nah, mungkin nanti Pak Said bisa jelaskan gimana caranya nih. Secara teori gimana nih dari jadi ini penegakan hukum. Udah berkali-kali kan kita menyebutkan siapa sih ketua Projo ini kan disentuh enggak. Iya kan? Nah, yang paling menarik kemarin yang merugikan bandar judi yang ditangkap. Di Jogja. Yang merugikan bandar ya, coba bukan dicari bandarnya. Memang kau merugikan bandar maka aku tangkap. Kau ini negara apa ini gitu loh. Nah, ini kan kita harus sampaikan ke rakyat. Nah, kalau bandarnya cobalah dikasih bansos dipakai judi disedot judi online. Ya kan? Coba betul. Ya kan? Jadi gini, ngambil pajak ke rakyat. Pajak itu jadikan bansos. Bansos itu dikasih ke bandar judi. Balik lagi ke sana. Balik lagi ke bandar judi. Nah, nih negara apa kayak begini-gini? Ini emang semakin aneh kita nih Pak Sededu. Ada tadi pajak udah sedot. Misalnya kita sekarang makan di resto. Makanannya udah kena pajak. Betul. Sekarang royalti ada lagi loh. Bayar lagi. Bayar musik. Dicas tuh di situ. Dicas musik. Ini. Nah, saya bilang, saya tadi kan menyatakan, mungkin sudah saatnya kita mencoba mengkritik Sri Mulyani. Waduh, ini ya. Ya, Sri Mulyani ini menteri terlama. 20 tahun menteri keuangan loh. 20 tahun. Nah, yang paling menarik, Bu Sri Mulyani kan saya ingat betul waktu 98. Saya mohon maaf bukan cuma membuat istilah aja. Karena saya saat itu sudah anggota MPR. Dan bertiga ini perempuan. Sri Mulyani, Miranda Gultom, Mari Pangestu. Itulah yang memberikan kritikan sangat keras kepada Habibie. Ekonomi Habibie, padahal Habibie lagi berprestasi kan. Bagus. Itu kita sidang di gedung MPR, dia di Hotel Mulia. Tongkrongannya situ dulu. Tongkrongannya situ. Wah, jadi ini hebat sekali. Nah, setelah itu masuk pemerintahan. Nah, yang paling puncaknya adalah dia, saya katakan Bu Sri Mulyani lah membuat negara kebebani utang sangat besar sekarang. Yang tahun ini kita harus membayar hampir 1.400 triliun 2025. Tepatnya kira-kira 1.352 triliun. Bayar utang dan pokok. Akibat dia menumpuk utang yang saya jelaskan tadi 10 tahun pemerintahan Jokowi.
Sehingga saya katakan penderitaan. Nah, karena utang besar sekali sebagai bayaran ke rakyat, Joko Widodo masuk pemerintahan 2014 itu APBN belum 1.000 triliun loh. Total APBN. 900 sekian triliun. Bayar utang sekitar 150-200 triliun. Sekarang 1.400 triliun hanya untuk bayar utang dan pokok. Karena kita bayar utang dan pokok sebesar itu, maka pendapatan negara sudah nggak cukup kecuali memajaki semua. Jadi istilah saya, Bu Sri Mulyani membuat negara ini susah dan membuat pemerintahan Prabowo susah sehingga untuk menyelamatkan kerusakan yang dibikin oleh dia 10 tahun harus memeras rakyat dengan berbagai jenis pajak. Berarti artinya yang terjadi sekarang. Artinya pajak ini akan semakin tambah-tambah lagi. Akan karena tidak ada cara lain kecuali menarik duit masyarakat. Nah, inilah saya ngelihat semangat Presiden Prabowo untuk melakukan penghematan di tingkat atas sangat masih perlu ditambah. Tidak ada upaya mengurangi gaji pejabat. Nah, kemarin saya senang karena dia sudah memotong tantim, komisaris dan insentif direktur. Insentif dia. Nah, itu oke. Iya. Jadi, tapi yang saya lihat adalah kehidupan daripada pejabat itu sudah berlebihan. Saya lihat tidak ada lagi batasan CC mobil. Ya kan? Terus ajudan kebanyak-banyaknya. Banyak. Nah, tapi rakyat dibawa ditekan terus gitu. Nah, ini menurut saya yang harus dilakukan. Nah, jadi saya hanya berharap kebocoran segera ditutup karena saya masih yakin ekonomi Indonesia tuh ekonomi oke kok, maksudnya masyarakatnya oke. Potensial ya, Pak ya. Potensialnya oke. Tapi ini kebocorannya yang paling. Kebocorannya yang parah ya berarti. Parah. Jadi tidak ada cara lain kecuali penegakan hukum kalau yang hukum. Jadi menurut saya udah benar Pak Prabowo itu, tapi saya berharap antara pidato dan pelaksanaan mendekati lah. Iya. Jangan terlalu jauh gapnya ya. Berantas korupsi, ya Pak ya. Berantas korupsi, penegakan hukum. Itu itu dulu deh. Yang dilakukan. Tapi bagaimana saya bisa percaya karena faktanya pidatonya berbeda dengan lapangan. Masih berbeda jauh. Sylvester masih nggak bisa ditangkap. Ya kan? Mana-mana. Masih aman-aman semua. Koruptor masih aman-aman. Nah, saya terobati kemarin tuh sedikit waktu ngasih abolisi gitu kan. Oke nih, penegakan hukum mulai nih. Nah, tapi pada saat masuk ke, loh kok kayak begini sih? Nah, tapi saya berharap mudah-mudahan makin baik. Nah, saya sih berharap betul. Kan begini. Saya tuh kadang-kadang kepingin kok begini sih. Bayangkan, sogokan hakim ketemu uang cash 11,8 triliun. Kan logika saja, gimana logikanya negara ini mau diperbaiki? 11,8 triliun cash. Artinya, sogokan yang saya katakan uang haram itu 2.000 triliun pasti ada. Pasti ada yang terkena. Nah, kalau itu dihindarkan. Nah, jadi kalau Pak Prabowo itu memperbaiki hanya 2 aja dah. Dan pasti semua kita dukung. Dulu korupsi dan penegakan hukum. Tapi ngomong Pak Saididu, oke lah ini abolisi ke Pak Tom Lembong banyak yang mendukung sepakat ya. Tapi ada juga yang mengkritikan ketika yang korupsi yang lain itu juga kena amnesti gitu. Kan mereka jadi menilainya ini udah mulai nih saling sogok-sogokan jatuhnya biar tidak ada oposisi nggak ada sebagainya. Gimana Pak itu Pak? Saya bilang begini, yang saya dukung adalah pengampunan terhadap pembelokan penegakan hukum. Kalau mengampuni korupsi kita lawan. Nggak boleh digunakan untuk itu. Hak ini untuk mengampuni koruptor. Itu nggak boleh sama sekali. Gitu kan? Nah, itu menurut saya. Makanya Pak Prabowo kan masih ada pada saat dia menyatakan kembalikan uangnya rakyat itu maka kau ampuni. Kita kritik kan, hanya berbalik lagi tidak diampuni. Jadi maksudnya dia juga kadang-kadang masih menggunakan telinganya. Beda dengan Jokowi, nggak menggunakan telinganya sama sekali. Jadi harapannya untuk ini kembali ke yang katanya laga di Malaysia. Kira-kira gimana ini masyarakat bisa kakapnya ini bisa
sebagai simbol bahwa ini serius penegakan hukum. Saya masih punya Harapan. Masih punya Oke. harapan. Pak Prabowo menunjukkan itu. Karena Oke. begini, Pak Prabowo betul-betul butuh bangkitnya kepercayaan Oke. dunia dan internasional Oke. dan investor bahwa penegakan hukum terjadi baik di Indonesia. Itu dia butuhkan. Kalau dia terlambat, maka ini berat sekali. Akan berat sekali menyelesaikannya. Tapi kalau dia bisa menunjukkan bahwa memang penegakan hukum itu terjadi, maka itu perlu dilakukan. Nah, maka kepercayaan investor akan kembali. Kan begini, kita ini kan negara yang pasarnya besar, Ya. sumber Sangat besar. sumber daya alamnya besar, melimpah. Jadi nggak terlalu repot sebenarnya menginginkan Untuk membangkitkan kembali membangkitkan kembali. Tapi kan begini, kita lihat kita pasti masih merasakan sekitar 2005 ke 2000 pada saat SBY itu lumayan loh pertumbuhan Oh, iya, ekonomi, ganti-ganti mobil macam-macam itu karena penegakan hukum masih bagus, politik masih bagus. Nah, saya berharap Pak Prabowo betul-betul yang problem sekarang Pak Prabowo ini kan masih memakai kabinet yang lama yang kita tahu track recordnya. Saya tuh menangis melihat pernyataan. Coba sekualitas, saya biasanya sekarang udah nyebutin nama. Karena orang Indonesia kalau nggak disebutin namanya, Lupa. Nggak hukuman sosialnya nggak ada. Iya. Nah, bayangkan pernyataan Nusron Wahid kemarin itu menyakitkan. Masyarakat ya. Pernyataan Dr. Stella yang katanya jagoan itu, yang menyatakan MBG itu memperkuat matematik dengan bahasa Inggris, logikanya nggak nyambung sama sekali gitu kan. Pernyataan Bahlil bahwa menyiapkan tambang untuk Amerika, ini menteri-menteri apa semua kayak gini. Nah, menurut saya ini harus cobalah kita bandingkan umpamanya menterinya dulu Pak Harto. Ada Mari Muhammad, ada Baharudin Lopa, ada Emil Salim, Subroto, Habibie, Mari Muhammad. Itu kan ini kita ketemu Raja Juli yang tukang maki-maki Prabowo. Ya, ini gimana kita mau Nah, maksud saya Pak Prabowo harus menyadari bahwa bangsa Indonesia butuh kembali kepercayaan orang-orang berkualitas digunakan. Terkait dengan itu kan kabar bahwa akan ada reshuffle kan mulai muncul lagi nih. Setelah ada tanda-tanda abolisi, terus Pak Prabowo juga mulai confident menata kekuatan militer kemarin yang sangat confident. Ini publik juga mulai muncul lagi. Waduh, ayo kembali ke jati diri gitu. Gimana, Pak? Jadi saya hanya berharap Prabowo kan temanya dia persatuan, rekonsiliasi dan persatuan. Tapi jangan sampai rekonsiliasi dan persatuan berubah menjadi persekongkolan. Wah, oke. Yang saya anggap sekarang, kabinet sekarang itu masih kabinet persekongkolan. Nah, kalau persatuan, maka orang-orang baik berprovinsi itu disatukan untuk memperbaiki negeri ini. Itulah kabinet persatuan. Jangan Bapak persekongkolan, Bapak bungkus dengan kata persatuan. Sehingga semua yang ini disatukan. Ya nggak bisa, ya udahlah yang jelek-jelek aja gitu. Nah, saya berharap kalau Pak Prabowo mau, maka betul-betul persatuan itu berbasis pada kejujuran, kebenaran, integritas. Bukan siapapun bisa ditampung. Kalau gini, kalau itu dilaksanakan aja, mungkin tidak langsung ya Pak ya. Mungkin Pak Prabowo juga mendengar kritikan, masukan dari masyarakat, terus kemudian melakukan itu mungkin secara bertahap. Katakan sekarang 50-70% gitu. Kira-kira kalau itu dilaksanakan, itu ekonomi bisa tumbuh berapa sih Pak? Saya perkirakan kan begini. Kalau saya katakan, kalau orang menyatakan Indonesia tumbuh 5% itu, ya kasarnya monyet didasiin menjadi presiden tumbuh 5%. Kenapa? Tumbuh 5%. Itu konsumsi kita, itu tumbuhnya biasanya 2,5%. Selama tidak ada kelaparan, pertumbuhan penduduk kan 2%. Konsumsi kan naik 2% kan? Jadi 2,5% itu pasti konsumsi. Pasti konsumsi. Pabrik Allah. Pabrik Allah tuh
tambang, minyak sawit, karet, sumber ikan, daya alam. sumber daya alam. Ya. Itu nggak ada presiden pun tumbuh itu. Tetap terus, Itu masih hafid ada Allah. terus. Itu mungkin 3%. Jadi kalau hanya tumbuh 5%, 5%, itu nggak perlu ada presiden. Sudah Nggak tumbuh perlu ada sendiri. kebijakan, tumbuh 5%. Berarti kemarin BPS ngumumin 5,12% itu nggak ada pimpinan juga. Di bawah 5% itu kalau dikorupsi. Oke. Jadi kalau mau tumbuh 8% itu bisa sebenarnya, kan asal korupsi dihilangkan, manufaktur ditinggikan. Nah, jadi sebenarnya nggak susah ya Pak ya? Nggak susah. Dengan apa yang dimiliki Indonesia sekarang aja, nggak susah. konsumsi bagus, sumber daya alam melimpah. Nah, catatannya agar tidak korupsi. Ya, jangan korupsi. Oke. Itu aja. Itu insya Allah nggak. Tapi dalam sejarah Indonesia belum pernah tumbuh di atas 2 digit ya Pak ya? Belum pernah. Tapi paling tertinggi 8 ya Pak? 8 pernah. Tahun 70-an, waktu 9. booming minyak. Booming minyak. Iya. Booming minyak. Zaman Pak Harto ya berarti Zaman ya? Pak Harto. Tapi kan ini konsumsi masih rendah. Oh iya. Nah, konsumsi 1%. Nah, pada saat itu pertumbuhan penduduk kan ditekan 1%. Nah, itu yang penyebabnya. Oke. Jadi mestinya kita optimis juga nih. Iya. Kalau Jadi saya bilang hanya 2 kok Indonesia itu. Hanya 3 lah. Kumpulkan orang baik untuk mengelola negeri ini. Orang pintar berintegrasi dan lain. Menutupi korupsi, tegakkan hukum. Udah, simple. Simple. Oke. Itu. Nah, yang merusak ini ya politik aja. Nah, soal politik nih, mumpung dekat saya nanya nih, ini di luar ekonomi. Ada kemarin ada saling upload makan siang Wapres dengan Pak Dasko. Itu pertanda apa Pak menurut Bapak? Jadi saya kadang-kadang tuh begini. Kadang-kadang tuh siapa tahu Allah sebenarnya semakin ingin membuka sesuatu aib yang disembunyikan. Saya kasih contoh gini. Gimana nih Pak? Foto presiden di Solo menghadap Jokowi. Secara logika itu adalah skenario Allah membuka aib. Coba bayangkan, Presiden Prabowo duduk di pojok meja. Secara protokoler, orang yang duduk di pojok meja, tanda kutip itu kasta terendah. Kalau kita makan yang di pojok meja itu biasanya nggak kebagian makan tuh. Jauh semua makanan. Di Lala, di depan, itu ada Wapres dengan ibunya, bapaknya. Yang saat itu yang menarik adalah Pak Prabowo duduk di pojok meja, menghadap maju lagi begini. Orang yang maju itu adalah staf yang paling lagi ketakutan. Jadi itu. Ya kan? Jadi Allah menunjukkan aib keluarga Jokowi meminta presiden menghadap ke wakil presiden kebetulan anaknya. Itu cara Allah. Nah, saya tidak tahu kemarin apa kaitannya Dasko dan dia upload foto itu. Apa dia upload foto itu? Kita tahu Dasko adalah Prabowo, Gibran adalah Jokowi, ya kan? Kira-kira begitulah. Nah, simboliknya ya. Tapi tahu-tahu dibalas dengan ketidaksadaran, bikin ulah pada saat di Batu Jajar. Banyak sekali orang tidak. Nah, ini skenario Allah. Langsung ya. Nah, siapa tahu memang Allah sedang menolong bangsa ini membuka aib-aib yang harus disingkirkan segera untuk meluruskan kembali bangsa. Iya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Berarti bukan karena simbol itu makan bersama, berarti keinginan Pak Said Didu dan juga para itu forum purnawirawan itu untuk mengganti Gibran itu kalau saya ditolak sama Pak Dasko. Saya membaca, saya menduga mungkin masalah pemaksulan Gibran ini bukan pemaksulannya yang masalah. Yang menjadi problem siapa yang menggantikan. Itu persis. Siapa tahu itu penyebabnya, sehingga kan begini. Surat ini kan tidak diterima, tidak dibuang. Masih menggantung. Menggantung. Iya. Nah, kalau dia sudah menolak Gibran, dibuang dong. Tapi nggak dibuang juga. Nggak dibuang juga. Artinya lagi digoreng-goreng. Belum deal sama penggantinya ya. Nah, siapa penggantinya? Kalau saya ditanya, daripada ribut siapa penggantinya, kosongin aja lah. Oh gitu? Ya. Karena pernah ya? Berkali-kali. Berkali-kali kan kosong pernah. Hatta. Hatta kan cuma berapa tahun. Iya benar. Habis itu
Pak Harto kosong loh. Sri Sultan. 67 ke 65 ke 671 kan nggak ada wapres tuh. Oke. Habis itu Habibie. Ya. Habis itu Megawati nggak punya wapres loh. 4 kali kita nggak punya wapres, nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah, Nggak ada masalah. kalau dikosongkan. Jadi kalau daripada ribut-ribut, kalau kalian berebut terus ya udahlah. Kosongin saja. Wah, ini menarik. Untuk menghindari konflik. Ya, nah. Mendingan dikosongin. Ya daripada kenapa lu yang dapat? Ya udahlah sama-sama nggak dapat lah. Iya. Ini pikiran-pikiran liar aja demi keselamatan bangsa dan negara daripada begini terus. Nanti ada yang berpikir liar lagi. Wong dikosongkan sama ada juga sama saja, sama-sama kosong. Oh iya. Jadi, Iya. Jadi saya menduganya ini bukan karena tidak setuju Gibran. Oke. Nah, perlu saya luruskan. Orang menyatakan, apakah kalian benci Gibran sehingga nggak jadi harus jadi harus dimasukkan? Begini, demi keselamatan bangsa, maka kita jangan ragu-ragu mengoreksi kalau ada kesalahan. Oke. Yang koreksi yang kita lakukan terhadap Gibran, satu, agar tidak ada lagi satu keluarga yang membangun dinasti menghalalkan segala cara. Oke. Yang kedua, agar kita memberikan bahwa kepada bangsa ini bahwa memang orang berkualitas lah yang pantas menduduki sesuatu kedudukan sesuai kualitasnya, bukan sesuatu yang direkayasa. Oke. Yang ketiga, jangan kita menyiapkan pemain cadangan yang kita tahu bahwa pemain ini nggak bisa main kalau pemain utamanya berhalangan gitu kan. Kan kita tahu gimana ke negara ini kalau pemain terjadi apa-apa kepada Prabowo. Apa yang terjadi? Kan kira-kira 3 hal itu supaya rakyat paham. Pemaksulan Gibran itu menyelamatkan bangsa dari 3 hal. Satu, tidak ada lagi ke depan menyalahgunakan kewenangannya untuk membangun dinasti keluarganya dengan melanggar undang-undang. Yang kedua adalah bahwa bahwa persaingan untuk kualitas itu, integritas kualitas itu diperlukan untuk memilih yang terbaik dari pemimpin bangsa ini. Yang ketiga, jangan menyiapkan pemain cadangan yang kita tidak tahu bahwa dia tidak bisa main. Udah pasti kalah berarti. Udah pasti kalah. Oke. Menarik banget ya. Menarik, lucu. Sampai banyak dari politik, tapi tadi ada sempat menarik nih, saya pengen nyari juga yang 7.000 triliun ada di mana itu ya Pak Sedi ya. Saya pengen juga itu dapat tuh. Ya, saya pikir ada sebagian besar di bawah bantal penegak hukum. Yang tadi disebut ya, 11 triliun ada di mana? Minum dulu, Bang. Oke, makasih. Minum. Ini udah. Saya ada satu pertanyaan lagi. Oke, kita minum dulu. Bagus. Masalah bangsa itu kita bahas dengan Oke. Jadi gini, Bang. Tadi bicara tentang kualitas leadership. Yang tadi jangan sampailah kita nunjuk pemain yang pasti tidak bisa main. Nah, kalau menurut Abang dengan sekarang yang dulu sangat ngerti tentang BUMN, bagaimana sih sebenarnya rekrutmen di BUMN sekarang? Kan kemarin sudah banyak kritik, sudah mulailah ya TNTM dihapus, terus kemudian jangan sampai ini jadi tempat tampungan relawan, tampungan orang yang nggak punya kompetensi di situ. Nah, gimana Bang? Jadi saya lihat begini, Bapak ini membuka luka lama saya karena sebenarnya saya ikut salah. Oke. Gak apa-apa, Bang. Pada saat menjabat saya nggak benahi. Iya, gimana nih, Bang? Jadi gini. Kalau seleksi direksi udah oke lah. Sudah oke ya. Yang masalah adalah komisaris. Yang problem adalah politisasi BUMN yang sudah sangat parah. Nah, sehingga menjadi tempat penampungan BUMN sekarang menjadikan caleg gagal. Relawan, ya kan, tim sukses. Kemudian tukang maki-maki 4. Ini penampungannya mereka gitu kan. Ya kan, ya anggota partai yang nggak gagal. Jadi komisaris BUMN. Relawan. Relawan kita harus paham yang biasa bekerja profesional adalah orang yang tidak bisa diterima dikerja di mana-mana, maka dia jadi relawan. Ya kan, kecuali memang sudah selesai dan tidak mau dinyatakan relawan. Nah,
Tim sukses itu pasti bukan orang sukses. Ya, namanya tim sukses ya. Meskipun calonnya nggak sukses, ya sukses tetap tim sukses. Nah, hanya orang tidak sukses yang menjadi tim sukses. Iya. Kalau dia, nah, yang ini kan yang ini tukang maki-maki ini kan. Ini sama dengan buzzer nggak ini kira-kira? Ya, nah, tukang maki-maki kan begini. Kita sebutkan nama. Saat melawan SBY dimaki, habis itu kasih karpet merah. Pindah lagi. Nah, kerusakan bangsa ini karena selalu memberikan karpet merah kepada juru maki, tukang maki-maki. Kita sebutlah bagaimana ngabalin maki-maki Jokowi. Sampai diterima Jokowi, habis itu jangan maki, ngasih ini lagi tukang maki-maki itu. Nah, di PSI bagaimana maki-maki Prabowo gitu kan. Nah, tukang maki ini dikasih peran penting, dikasih karpet merah, digaji. Nah, kalau kita sudah memberikan begitu, maka jangan pernah berharap orang yang berkualitas. Nah, seperti halnya di BUMN. Nah, saya katakan BUMN ini itu kan sumber uang yang sangat besar. Nah, saya bilang dulu, sekali saya begitu. Dulu tuh saya untuk menyeleksi orang, saya kan tahu. Kalau orang baik tidak akan pernah minta memo, tidak akan pernah minta dukungan kemanapun kalau orang profesional. Jadi saya dulu sederhana seleksinya. Siapa yang paling banyak memonya atau siapa yang paling banyak telepon, itu yang kucoret pertama. Dicoret pertama. Coret pertama. Karena pasti orang berkualitas. Pasti nggak berkualitas. Itu sederhana. Nah, orang yang ini enggak nih. Nah, itu baru kita seleksi betul. Itu sederhana kok. Simple ya, Pak? Simple. Yang banyak memonya. Yang banyak memonya coret pertama. Terima kasih. Nggak terasa rupanya kita sudah 1 jam lebih. Mantap udah. Ini sudah hampir mendekati 80 menit seperti kemerdekaan kita 80 tahun. Nah, paling tidak ada, terima kasih Pak Saididu untuk insight-nya luar biasa nih. Dari soal minyak ternyata ada ya pejabat begitu rumitnya di dalam itu ya. Jadi sekelas Sesdirjen aja, Sesmen aja, Pak Saididu waktu itu sampai ada yang ngusir, yang ini nggak kuat, Menko-nya turun. Gitu ininya ya, waduh. Baik, Pak Saididu terima kasih untuk waktunya. Mas Pong ada lagi? Saya sudah cukup. Oke, kalau gitu. Pak Saididu mungkin ada disampaikan untuk terakhir kepada masyarakat kita atau pemerintah. Saya senang membahas masalah serius negara dengan gaya gaya santai seperti ini supaya rakyat gampang memahami. Betul. Makanya gampang memahami dan ya kita buka apa adanya karena begini. Saya kan pelaku sejarah, jadi saya paham betul liku-liku. Paham liku-liku dan cerita apa adanya. Karena memang ada yang sengaja memang hal-hal yang rumit itu diperumit lagi agar masyarakat nggak paham. Jadi itu dimanfaatkan itu, Pak. Iya, dipakai istilah-istilah ilmiah. Nah, itu yang kita yang ribet. Dia sendiri kadang nggak ngerti juga. Kadang ngerti. Nah, itu dia. Itu dia sendiri nggak ngerti kan pakai ilmiah yang ya kita sederhanakan supaya rakyat paham dan saya pikir sudah saatnya sekarang bagi orang lain yang tahu bicaralah, yang tidak tahu kurangi bicara. Simpelnya adalah garis ini untuk masyarakat kita adalah tadi Pak Saididu menyampaikan kita tuh harapan untuk maju untuk sejahtera asal penegakan hukum berjalan ya. Baik, terima kasih Pak Saididu. Nah, tutupin aja, ini sudah tidak terasa ya sudah kita berbincang panjang Pak Saididu ya. Terima kasih sekali untuk waktunya juga insight-nya. Saya Lukman Hanafi dan saya Apung Purwanto dan narasumber kita Manusia Merdeka Pak Saididu. Nanti kita bahas sektor lain lagi. Oke. Terima kasih untuk episode kali ini dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. To the point aja.